Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Pagi hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan menolong kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, tetapi saya akan membacakan ayat 8 dan 9 saja. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya mengambil tema, jangan munafik. Bapak Ibu, penampilan luar seseorang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Oleh sebab itu, janganlah mudah kita percaya dengan penampilan luar saja. Ada orang yang kelihatan saleh dan sangat rohani, tutur katanya lembut, sopan, baik, tapi ternyata ia seorang buronan KPK atau polisi, karena kejahatan yang dilakukannya. Pernah juga diberitakan tentang seseorang yang tampaknya santun, baik dengan penduduk di lingkungan dia. Tapi tiba-tiba digerebek oleh polisi karena dia ternyata seorang teroris. Nah, firman Tuhan pada perikop ini memberitakan bagaimana Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka terlihat suci dengan menjalankan adat istiadat nenek moyang, sampai mereka menegur murid-murid Tuhan Yesus lewat Tuhan Yesus, di mana murid-murid tidak membasuh tangan lebih dahulu sebelum mereka makan. Namun hati mereka penuh kebusukan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak perlu menghormati ayah ibunya, karena bantuan yang telah diberikan pada orang tuanya adalah sebagai persembahan kepada Allah. Mereka mentaati adat istiadat manusia tetapi melanggar firman Allah yang mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sehingga Allah menyebut mereka adalah orang-orang yang munafik. Yesus mengingatkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, hal ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita terlihat rajin beribadah di gereja, juga rajin melayani, bahkan banyak bagian pelayanan yang kita ikuti. Hampir setiap hari mungkin ada di gereja karena banyak kegiatan. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan hidup sebagai orang Kristen, yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Pelayanan dilakukan hanya sebagai kegiatan semata, tapi hidupnya sering menjadi batu sandungan. Kata-katanya masih kasar, kalau bicara sering menyakitin orang, gitu ya. Masih suka bohong atau hidup tidak jujur, sifatnya egois tinggi, mau menang sendiri, merasa selalu paling benar. Banyak sekali mungkin yang kita alami atau lakukan adalah hal yang demikian. Efesus 4 ayat 21-24 mengatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menerima pengajarannya yaitu firman Allah, maka hendaklah hidup kita terus diperbaharui sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita harus mempunyai integritas dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita terus senantiasa hidup dengan Tuhan, hidup selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang terlihat di dalam hidup kita, itu pun yang tercermin di dalam hati kita dan pikiran kita.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kembali firman Tuhan boleh mengingatkan kami dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan supaya kami tidak hidup munafik, tetapi kami mempunyai integritas hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga apa yang kami pikirkan, katakan, lakukan itu sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami juga berdoa untuk para pendengar daripada GKK Menyapa, ketika mereka mungkin sedang bergumul dalam masalah kesehatan, mereka sakit, biarlah Tuhan jamah mereka supaya mereka juga boleh mengalami kesembuhan. Mereka yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, masalah ekonomi, kesulitan-kesulitan yang lain, biarlah Tuhan juga menolong untuk memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bu saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.